语言爬满了甲骨。 Sebuah gunung berapi meledak. Magma menyembur keluar dan mengalir dalam gelombang. Sejumlah besar burung merah yang ganas terbang keluar, membuat para ahli muda itu ketakutan. Mereka semua dengan cepat melarikan diri. Ayo pergi. Ada seorang bernama Little Red di sana. Lupakan orang-orang ini, bahkan guru dan tetua leluhur mereka tidak layak, kata si Hao. Siapa merah kecil? Sepertinya Anda tahu sedikit. Huo Linger menatapnya sekilas. Bukankah Little Red adalah roh penjaga klan apimu? Kami cukup dekat. Si Hao dengan santai menjawab. Huo Linger tercengang. Efek yang ditinggalkan kata-katanya padanya tidak ringan. Semangat penjaga. Little Red. Ini terlalu ofensif. Berkulit tebal ini benar-benar tidak biasa. Karena kamu mengenal roh penjaga klanku, maka bantu aku dan perkenalkan aku. Bagaimana kalau menjadikanku muridnya? Dengan kebangkitan garis keturunan Vermilion Bird dan kelahiran kembali yang sukses, roh penjaga akan menjadi guru yang lebih baik daripada ayahnya sendiri. Lagi pula, mengenai penggunaan garis keturunan Vermilion Bird, tidak ada yang lebih mengenalnya selain Vermilion Bird itu sendiri. Apa gunanya menjadikannya tuanmu? Orang itu tidak masuk akal. Ayo cepat dan pergi. Si Hao kurang percaya diri. Little Red. Aku ingin melayani sebagai muridmu. Huo Linger tidak peduli dan berteriak keluar. Pada saat yang sama, dia menembak anak muda di sampingnya dengan tatapan mencemooh. Ekspresi si Hao segera memucat. Dia dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menutup mulutnya. Dia sangat ketakutan, takut burung merah kecil itu akan melompat keluar dan membalas dendam. Lepaskan aku. Huo Linger berjuang. Garis cahaya berapi-api terbang melintasi langit, seolah-olah itu adalah awan panas abu vulkanik. Itu mewarnai semua awan di langit menjadi merah dan dengan cepat turun. Pada saat yang sama, tangisan burung dilepaskan. Bocah kecil, apakah kamu memprovokasi saya? Bulu berwarna cerah diterangi dengan cahaya merah, dan seekor burung kecil seukuran kepalan tangan bergegas keluar dengan marah. Matanya hampir sepenuhnya bulat saat menatap mereka. Itu menukik ke bawah, membawa serta langit yang meluap dengan api yang mengelilingi si Hao. Jangan, ini tidak ada hubungannya denganku. Itu semua karena adik perempuanku. Aku akan segera menyeretnya pergi. Si Hao menutupi mulut Huo Linger dengan tangannya dan dengan cepat membawanya pergi. Mulut Huo Linger tertutup, tapi tubuhnya yang indah menggeliat. Matanya yang besar bergerak ke arah burung merah kecil itu, meminta bantuannya. Semburan api sejati turun, meledakkan si Hao dan mengepung Huo Linger. Dia bersinar di dalam lautan api dan tidak menderita luka sedikit pun, menyebabkan Little Red mengungkapkan ekspresi terkejut. Saya telah terkena, si Hao bergumam. Dengan suara sua, lampu warna-warni merah turun ke tubuh Huo Linger. Cahaya merah terang dan gemerlap menutupi tubuhnya. Itu adalah satu set pakaian yang terbuat dari bulu, ini jelas merupakan artefak berharga yang mengejutkan. Api surgawi meringkuk di sekitarnya, dan simbol dapat dilihat di sekelilingnya. Itu ditenun dari bulu merah cerah yang berharga. Itu tidak ternilai harganya. Kamu telah membangunkan garis keturunan Vermilion Bird di dalam dirimu. Berdasarkan konvensi normal, Anda dapat menerima bimbingan roh penjaga, dan di masa depan, Anda akan memiliki kualifikasi untuk naik tahta negara api, kata Little Red. Si Hao terkejut. Apakah itu benar-benar akan menerima Huo Linger sebagai murid? Dia tidak tahu sekarang dan hampir menghancurkan kesempatan besar. Huo Linger sangat senang. Dia segera berlutut untuk menghormati dan mengenali tuannya. Gelar ini membuat burung merah kecil itu sedikit malu. Sepertinya itu belum disebut master oleh siapapun. Baiklah, kembali ke klan dan beritahu ayahmu apa yang telah terjadi. Anda dapat kembali dalam beberapa hari. Ketika Little Red selesai berbicara, dia berbalik dan menatap si Hao. Mata besarnya yang indah berkedip, dan kemudian dengan keras mengangkat kakinya untuk mengirimnya terbang dengan suara peng. Si Hao meringis kesakitan. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya yang berapi-api saat dia terbang ke kejauhan seperti bintang jatuh. Dia terus-menerus mengutuk dalam hati.
Burung kecil yang bodoh, cepat atau lambat aku akan menangkapmu dan memasukkanmu ke dalam sangkar burung. Setelah tiba di tanah leluhur negara api, dia selalu dipukuli oleh burung kecil itu. Dia benar-benar merasa tidak beruntung. Dengan suara sua, dia mengeluarkan bulu merah. Itu benar-benar menyedot api di sekelilingnya hingga kering, mencegahnya menerima luka bakar lebih lanjut. Bagaimanapun, ini masih api Vermilion Bird. Dia menabrak tanah beberapa li jauhnya. Asap dan debu segera mengalir ke udara, dan tanah terbelah. Beberapa saat kemudian, Huolinger berjalan keluar. Ketika dia melihat bocah iblis merangkak keluar dari lubang berbentuk manusia mengerang dan mengerang, dia bergoyang-goyang dalam tawa, benar-benar berbeda dari bagaimana dia biasanya bertindak. Dia merasa seolah-olah sejumlah besar kebenciannya telah dibersihkan. Orang ini benar-benar terlalu memalukan. Setiap kali dia bersamanya, dia akan selalu dimanfaatkan tanpa ada cara untuk membalas dendam. Tindakan Little Red yang sederhana dan langsung sangat disukainya. Dia benar-benar ingin berlari sendiri dan memukulnya beberapa kali dengan tinju kecilnya. Kamu adalah Yang Mulia Sang Putri. Tepat pada saat itu, banyak tokoh bergegas. Ada satu kelompok yang sangat kuat. Suara itu berasal dari makhluk dengan mata vertikal di antara alisnya yang menyala dengan cahaya yang berapi-api. Apakah kalian semua membutuhkan sesuatu? Huolinger bertanya. Ini adalah Tuan Muda Heaven Eye Holy Mountain saya. Kedatangan kami ke wilayah gurun adalah untuk tujuan membentuk aliansi dengan negara api, seseorang berbicara dari samping. Beberapa pria berbaju hitam dengan cepat bergegas. Ini semua adalah penjaga Huolinger, dan di antara mereka, salah satu dari mereka dengan lembut mentransmisikan suara untuk melapor kepada atasannya, memberi tahu mereka bahwa orang-orang Gunung Suci Mata Surga ingin membentuk aliansi. Ketika Huolinger mendengar apa yang mereka katakan, alisnya berkerut. Namun, dia tidak berdebat dengan orang-orang dari luar wilayah ini. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia hanya mengucapkan beberapa patah kata untuk meminta maaf. Putri, tolong, kami memiliki beberapa hal untuk didiskusikan dengan Anda. Salah satu tetua Heaven Eye Holy Mountain berbicara dengan senyum hangat. Aku masih memiliki beberapa hal untuk diperhatikan. Mari kita bicara nanti, kata Huolinger. Bukankah ini agak kasar? Ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan dengan Sang Putri. Orang lain berbicara kali ini. Sementara itu, tatapan Tuan Muda Heaven Eye Holy Mountain bahkan lebih berapi-api, karena hanya melihat roh penjaga negara api menerimanya sebagai murid. Itu membuatnya benar-benar terkejut. Sebelum datang ke tanah leluhur negara api, mereka mengerti dengan jelas bahwa hanya mereka yang memiliki kesempatan untuk duduk di atas tahta yang memiliki kualifikasi seperti itu. Karena kekacauan yang akan datang di wilayah gurun, mereka membutuhkan karakter tingkat kaisar untuk bertarung. Mereka menerima informasi setengah bulan yang lalu bahwa burung merah kecil itu adalah roh penjaga. Ada beberapa anak muda yang memprovokasi, dan akibatnya, mereka dibakar menjadi abu, membuat leluhur negara api khawatir. Akibatnya, mereka mengeluarkan peringatan. Minggir sudah. Ini bisa didiskusikan nanti. Kami akan pergi. Si Hao menepuk kotoran dari tubuhnya dan berjalan ke depan. Tuan Muda Heaven Eye Holy Mountain mengerutkan kening dan mengalihkan pandangannya ke arah si Hao. Seseorang di sampingnya segera mengenali niatnya dan berkata, tidak tahu bagaimana harus bertindak dengan benar. Ketika si Hao mendengar ini, dia tertawa. Bukankah mereka memperlakukannya seperti pelayan? Apa yang sedang terjadi? Ini lamaran atau nikah paksa? Bukankah ini agak hambar? Paling tidak, ini harus didiskusikan di Istana Kekaisaran. Apa gunanya berbicara di sini? Si Hao secara acak mengobrol. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Cepat dan mundur. Wajah seorang tetua dari Heaven Eye Holy Mountain menjadi gelap. Ini adikku, jadi jika kamu ingin meminta tangannya, setidaknya kamu harus memuaskanku, kan? Kalian semua merusak ritme saya. Kata-kata si Hao sedikit menyengat karena dia sengaja menyebabkan kesalahpahaman. Dan siapa Anda? Kami melihat bahwa Anda baru saja memaksa sang putri dengan cara yang kasar dan tidak terkendali.
Pasti tidak ada orang sepertimu di dalam keluarga kekaisaran negara api. Individu lain memarahi. Semakin banyak orang berkumpul di sini, dan segera setelah itu, mereka dikepung. Saya sudah mengatakan semua yang saya butuhkan. Dia adikku. Kalian semua seharusnya tersesat. Si Hao melambaikan tangannya, seolah-olah dia tidak peduli sedikit pun. Benar-benar tidak berpendidikan. Ketika tuannya berbicara, ini bukan tempat di mana Anda bisa berbicara. Wajah Tuan Muda Ras Heavenai menjadi gelap, merasa seolah-olah dia kehilangan muka. Orang-orang di sekitarnya juga merasakannya. Di tempat ini, hanya Huo Linger dan Tuan Muda yang penting. Yang lain semuanya adalah bawahan dan pasti tidak akan bertindak seperti ini. Semua wajah mereka menjadi jelek. Huo Linger terkikik, tapi dia tidak takut memperburuk kesalahpahaman. Dia adalah salah satu jenderal saya. Jika Anda semua tidak puas, maka Anda bisa melawannya. Kalau tidak, kami akan pergi dulu. Hanya seorang pelayan belaka, namun kamu masih belum menyingkir. Dari samping, seorang tetua menatap si Hao dengan dingin. Kalian semua tidak boleh tinggal di tanah leluhur ini. Dengan tidak memasuki Void God Realm, kalian semua benar-benar terputus dari dunia luar. Si Hao menggelengkan kepalanya. Dia kemudian menarik Huo Linger dan pergi, tidak memperhatikan orang lain. Tangkap pemuda itu, budak yang sembrono, tapi tidak berguna. Wajah Tuan Muda Ras mata surga jatuh. Dia menginstruksikan orang-orang di sampingnya dengan tatapan dingin. Kami akan pergi hari ini, jadi saya akan menyelesaikan beberapa masalah untukmu, kata si Hao kepada Huo Linger. Setelah berbicara, dia melihat orang-orang yang bergegas dan meniup dengan ganas dari mulutnya. Angin kencang mengamuk, dan semua orang itu terbang secara horizontal, menabrak batu besar di kejauhan. Darah mengalir dari sudut mulut mereka. Ini. Semua orang terkejut. Orang ini terlalu sombong. Itu hanya satu napas, namun lebih dari 10 ahli muda dikalahkan. Tekan dia. Wajah Tuan Muda Heavenai Holy Mountain itu jelek. Dia membuat beberapa tetua mengambil tindakan. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Namun, tidak perlu menebak hasilnya. Si Hao berada di tahap akhir dari alam ukiran, jadi berurusan dengan orang-orang ini tidak membutuhkan usaha apapun. Setelah mengalami tembok dewa dan iblis, tidak ada tekanan sama sekali saat menghadapi mereka yang berada di alam kultivasi yang sama. Dia berada di levelnya sendiri. Itu hanya seperti memukul karung pasir. Si Hao melepaskan satu kepalan tangan per orang, membuat para tetua ini batuk seteguk darah. Dia menggunakan kekuatan mentah dagingnya untuk menembus simbol-simbol mereka. Agak menarik, katanya lembut pada dirinya sendiri. Orang-orang ini berasal dari pegunungan suci dan merupakan keturunan kuno yang kuat. Sepertinya Tuan Muda ini tidak sederhana. Benar saja, ini adalah makhluk yang hampir berdarah murni, bakat luar biasa dari ras bermata tiga. Bukankah yang disebut Gunung Mata Surga Suci hanyalah ras bermata tiga? Meskipun tampaknya itu masih lumayan. Saat berbicara, si Hao mengangkat jarinya untuk memblokir sinar tembakan cahaya dari mata Tuan Muda. Ketika dia menjentikkan jarinya, orang-orang di sini semuanya terbang. Sangat kuat, siapa sebenarnya kamu? Tuan Muda Heavenai Holy Mountain terkejut. Seorang anak muda sekuat si Hao sangat langka bahkan di wilayahnya sendiri. Hanya murid paling kuat dari beberapa sekte besar legendaris yang bisa memiliki kultivasi seperti itu. Di sekitar mereka, banyak anak muda dari luar wilayah ini semuanya menunjukkan ekspresi waspada. Siapa saya? Yue Chan dari Heaven Mending Sek adalah adik perempuanku. Apakah Anda tahu identitas saya sekarang? Cepat dan tersesat, kata si Hao. Semua orang menjadi terpana. Mereka semua merasa pusing. Peri Yue Chan adalah adik perempuannya. Apakah ini benar atau salah? Mereka belum pernah mendengar dia memiliki kakak laki-laki. Ini adalah wanita yang bisa memandang rendah seluruh dunia ini. Latar belakang macam apa yang dimiliki orang ini sebenarnya? Putri Negara Api adalah adik perempuannya, Peri Yue Chan juga adik perempuannya. Dia berbicara omong kosong, kan? Ini benar-benar terlalu konyol. Kamu berbohong.
Ada seseorang yang tidak percaya padanya. Telapak tangan si Hao mengenai Tuan Muda Heaven Eye Holy Mountain sampai dia menyemburkan darah dari mulutnya dan merangkak di tanah. Dia kemudian berkata, jika kamu tidak percaya padaku, maka kamu semua bisa bertanya pada Yue Chan apakah aku kakak laki-lakinya atau bukan. Tidak perlu bertanya. Anda pasti tidak. Beberapa orang berjalan dari kejauhan. Tubuh mereka terbungkus dalam cahaya suci, dan jenis fluktuasi yang menakjubkan sedang dilepaskan. Seolah-olah beberapa dewa muda telah berjalan mendekat. Aura mereka semua luar biasa. Bakat luar biasa dari Sekte Mending Surga. Semua orang berteriak ketakutan. Mereka semua tersentak dan tidak bisa membantu tetapi mundur, memberi jalan bagi mereka. Bahkan orang-orang Heaven Mending Sekte datang ke domain yang berapi-api ini. Terbukti betapa menakutkannya Vermilion Bird kuno itu. Mereka semua ingin mencari di sekitar sini. Apakah peri Yue Chan datang? Anda bisa bertanya padanya apakah itu benar atau tidak. Si Hao tampak benar-benar tenang. Ketika dia berbicara seperti ini, yang lain semua menjadi gugup, terutama para pemuda Heaven Mending Sekte. Tatapannya sangat dingin. Siapa sebenarnya kamu? Pemuda itu bertanya. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya. Apakah peri Yue Chan datang? Si Hao juga memberinya pertanyaan. Ketika tiga individu Heaven Mending Sekte mendengar apa yang dia katakan, semua wajah mereka menjadi jelek, terutama wajah pemuda itu. Jelas bahwa dia merasakan semacam kerinduan pada peri Yue Chan di dalam hatinya dan tidak ingin orang lain berbicara secara acak. Kakak seniorku akan segera datang ke sini. Bisakah Anda berbicara tentang identitas Anda sekarang? Pemuda itu bertanya dengan dingin. Peri Yue Chan juga datang. Fakta ini membuat semua orang merasa khawatir. Tanyakan pada Yue Chan kalau begitu. Dia tahu siapa aku. Setelah berbicara, dia menarik kembali ekspresi tersenyumnya, karena dia tidak ingin terlibat dengan sekte ini lagi. Saya tahu sekarang. Kamu adalah yang disebut pemuda tertinggi. Cahaya berkelap-kelip di wajah dingin pemuda itu saat dia terus menatap si Hao. Di sampingnya, kedua wanita muda itu juga terkejut. Kedua wanita muda itu tahu bahwa peri Yue Chan memiliki beberapa tujuan. Status pemuda tertinggi sangat hebat dan dianggap sangat tinggi oleh semua orang. Sekarang banyak orang menebak identitas si Hao, mereka semua menghirup udara dingin dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Orang-orang dari Heaven Eye Holy Mountain, khususnya, merasa seolah-olah pikiran mereka ada di mana-mana ketika mereka memikirkan kekasaran mereka barusan. Mereka hanya membawa pada diri mereka sendiri keinginan kematian. Mereka memiliki perasaan bahwa tidak ada seorang pun di tanah terlantar dari generasinya yang bisa menekannya. Orang-orang dari generasinya bukanlah lawannya. Aku justru mencarimu. Aku akan memberimu pelajaran. Pemuda Heaven Mending Sekte membuka mulutnya. Cahaya yang menyala-nyala muncul di matanya, dan di dalamnya terkandung kesombongan dan sedikit kecemburuan. Seharusnya tidak ada permusuhan di antara kita, kan? Namun, dengan Yue Chan, ada beberapa persahabatan. Si Hao tersenyum. Ketika pemuda itu mendengar si Hao mengucapkan dua kata, Yue Chan, matanya menjadi lebih dingin. Matanya menjadi diliputi permusuhan ketika dia berkata, aku ingin melihat seberapa baik orang-orang yang ditemukan kakak perempuanku. Saya ingin melihat apakah ada reputasi yang tidak pantas. Adik laki-laki, jangan bertindak kasar. Dua wanita muda lainnya berbicara. Mereka juga luar biasa, tidak hanya dalam penampilan mereka, tetapi juga dalam temperamen mereka. Mereka memiliki jenis aura suci. Kakak senior, jangan hentikan aku. Saya perlu melihat sendiri apakah orang-orang di wilayah gurun itu sekuat legenda. Mata pemuda itu berkedip-kedip dengan cahaya. Si Hao tertawa dan dengan sengaja berkata, Yue Chan dan aku minum bersama dengan gembira, menghargai banyak malam yang diterangi cahaya bulan, dan menemani satu sama lain selama lebih dari sebulan. Kami adalah teman yang sangat dekat. Jika Anda benar-benar adik laki-lakinya, mengapa Anda memperlakukan saya dengan permusuhan seperti itu? Untuk alasan apa? Ketika pemuda itu mendengar apa yang dikatakan, alisnya terus melonjak dan ekspresi wajahnya menjadi sangat jelek.
Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia bergegas. Kali ini, auranya menjadi beberapa kali lebih ganas. Adik laki-laki, biarkan saja. Kedua wanita itu mencoba menengahi situasi, tetapi itu tidak berguna. Jelas bahwa latar belakang pemuda ini dalam Heaven Mending Sekte tidak kecil, dia kemungkinan adalah pewaris karakter penting. Kalau tidak, kedua wanita muda itu tidak akan merawat adik laki-laki mereka seperti ini. Serangan ini seperti ekor naga awan yang menyapu. Pemuda itu melayang ke udara dan tersapu dengan kaki. Seolah-olah naga sejati itu sendiri muncul. Dengan ganas, itu menabrak kepala si Hao. Dia sangat mendominasi. Auranya melonjak, dan simbol mengalir seperti sungai bintang. Pemuda itu diliputi kemarahan dan kecemburuan saat dia menyerang si Hao. Telapak tangan si Hao bersinar, dan simbol merah tua yang rusak muncul. Gambar Vermilion Bird muncul di tangannya, ini adalah perwujudan dari serangan 4 kali lipat Vermilion Bird. Dihadapkan dengan teknik berharga yang mengandung aura naga sejati, dia tidak berani memperlakukan pertempuran ini dengan sembarangan. Dia menggunakan beberapa metodenya untuk mengukur kekuatan pemuda ini. Telapak tangan dan jarinya bertabrakan dengan kaki. Kabut melonjak, dan seluruh tempat itu hancur berantakan. Batu-batu gunung meledak saat simbol melonjak dengan keras. Magma di bawah tanah melonjak beberapa ratus zang ke udara. Tekanan di sini benar-benar mengerikan. Semua orang mundur. Murid inti Heaven Mending Sekte sedang melawan pemuda tertinggi gurun. Fakta ini membuat semua orang sangat terguncang. Ini hanyalah pertempuran antara raksasa. Telapak kaki pemuda itu terasa nyeri. Ketika dia mundur, matanya menunjukkan ekspresi takjub. Bagaimana mungkin anak muda yang beberapa tahun lebih muda darinya bisa begitu kuat? Tidak heran kakeknya selalu memperingatkannya untuk tidak bertindak begitu sombong. Bahkan wilayah gurun bisa menghasilkan bakat yang menggetarkan dunia. Lagi. Pemuda itu berteriak. Auranya menjadi lebih menakutkan saat simbol menutupi tubuhnya dengan rapat. Seolah-olah mereka terbakar. Kekuatannya segera meningkat dalam jumlah besar. Si Hao mengangguk. Mereka layak disebut Sekte Mending Surga, sebenarnya memiliki murid sekaliber ini. Paling tidak, bakat seperti itu jarang terlihat di antara umat manusia di wilayah gurun. Hanya akan ada paling banyak beberapa. Dia tidak menunjukkan penghinaan apapun. Fourfold Barage Archaic Vermilion Bird muncul lagi, tapi kali ini, itu bukan hanya bentuk pengujian. Serangan pertama muncul, dan di telapak tangannya, jejak Vermilion Bird berwarna merah cerah, hidup, dan seperti aslinya bisa dilihat. Langit runtuh dan bumi retak. Seluruh wilayah ini meledak. Magma bergegas ke surga, dan wajah orang-orang di sekitarnya menjadi pucat. Anak muda ini terlalu kuat. Dia bahkan tidak tampak terganggu sedikit pun saat dia menekan salah satu murid inti Heaven Mending Sekte. Wajah pemuda itu pucat. Darah mengalir dari sudut bibirnya saat dia terus mundur beberapa langkah dari serangan itu. Dengan setiap langkah, retakan besar akan meluas ke kejauhan. Jelas betapa beratnya langkah kakinya, serta jumlah tekanan yang dia tanggung. Membunuh. Pemuda itu mengatupkan giginya. Tubuhnya meletus dengan cahaya suci, seolah-olah dia telah naik ke dalam keilahian. Kekuatannya sekali lagi terangkat, membuat semua orang terkejut. Bagaimana dia mencapai ini? Adik laki-laki, kamu tidak diizinkan untuk memamerkan kemampuan ini. Tanpa menyelesaikan pelatihan untuk kemampuan ini, Anda tidak dapat menggunakannya. Salah satu wanita muda berteriak. Si Hao terkejut. Dia tahu tentang teknik mending surga yang legendaris, karena itu juga ada di wilayah gurun. Namun, paviliun mending surga hanya memiliki versi yang rusak, dan hanya yang ditemukan di dalam halaman suci kuno yang tidak rusak. Meskipun demikian, teknik berharga Heaven Mending Pavilion masih hilang dalam transmisi. Teknik berharga ini tidak ada hubungannya dengan Archaic Vicious Ten, namun itu adalah kekuatan mengerikan yang sama yang diturunkan oleh makhluk tertinggi yang terlahir secara alami yang layak disebut eksistensi yang mengguncang dunia. Si Hao tidak tahu tentang ini sebelumnya dan baru mengetahuinya setelah berbicara dengan penyihir itu. Dia sangat tertarik pada teknik berharga sekte itu, karena dia sendiri adalah dewa tertinggi yang lahir secara alami.
Dia benar-benar ingin tahu lebih banyak tentang itu. Sayangnya, pemuda itu tidak sepenuhnya menggunakannya dan hanya mengaktifkan teknik berharga di tubuhnya. Cahaya surgawi berputar-putar di sekitar tubuhnya untuk mendukungnya. Dia bergegas untuk bertarung dengan kejam dengan Si Hao. Simbol melonjak di dalam medan perang dan lampu warna-warni melesat ke segala arah. Energi pedang mengguncang langit saat kedua individu bertabrakan dengan intens. Si Hao secara alami menahan diri, karena dia ingin mencari tahu tentang misteri teknik Heaven Mending. Pemuda itu terpaksa menggunakannya, tapi Si Hao tidak bisa melihatnya mengaktifkan teknik lengkap, membuatnya agak tidak puas. Pemuda itu benar-benar tangguh, dan jelas merupakan ahli muda yang jarang terlihat. Jika dia tidak bertemu Si Hao, dia benar-benar tidak akan bertemu banyak lawan yang layak. Membosankan, Si Hao bergumam. Dia mengirim tendangan ke pantat pemuda itu dan mengirimnya terbang keluar. Ah, kamu, pemuda itu lebih marah daripada terluka. Ini terlalu memalukan. Dia adalah talenta muda yang termasyur, namun pantatnya ditendang. Kalian berdua harus datang padaku juga. Saya ingin belajar lebih banyak tentang teknik Heaven Mending. Yue Chan selalu bertindak sangat sopan. Dia hanya minum denganku dan tidak mau berdebat sama sekali. Si Hao menunjuk kedua wanita muda yang dikelilingi oleh cahaya suci yang kabur. Ekspresi semua orang berubah. Bukankah orang ini terlalu berani? Dia memperlakukan murid inti Sekte Mending Surga seperti orang biasa. Si Hao menunjuk mereka dan mengeluarkan tantangannya. Pemuda itu bergegas ke depan. Karena takut dia menderita kerusakan, kedua gadis itu mau tidak mau memasuki medan perang juga. Kali ini, semua orang benar-benar tercengang. Bahkan ketika menghadapi mereka bertiga, ekspresi Si Hao tetap sama. Dia menghadapi mereka dengan cara yang sama, seolah-olah dia tidak membuang banyak usaha. Setelah 10 pertukaran, dia sekali lagi mengirim pemuda itu terbang dengan tendangan. Selain itu, dia memberi tamparan pada masing-masing wanita muda. Kamu, aku akan membunuhmu. Salah satu wanita muda benar-benar terbalik. Teknik berharga terbang satu demi satu dengan cara yang sangat kejam. Pada saat berikutnya, jepit rambut wanita muda lainnya dicabut oleh Si Hao. Setelah mengutak-atiknya, dia berkata, ini bukan artefak berharga yang sangat istimewa. Anting-anting yang saya ambil ketika saya bergulat saat itu adalah barang bagus. Kamu, cabul. Wanita muda lainnya merasa malu dan kesal. Dia mulai melawannya dengan semua yang dia miliki. 3 murid Heaven Mending Sekte semuanya menjadi gila saat mereka bertarung melawannya. Namun, Si Hao masih sama kecewanya. Bahkan setelah semua ini, dia masih tidak melihat mereka menggunakan teknik Heaven Mending. Apakah kalian tidak tahu teknik Heaven Mending? Dia benar-benar tidak bisa menahan diri lagi. Bukankah dia membuat marah orang-orang ini demi melihat kemampuan surgawi? Tidak mungkin dia bisa puas, karena teknik penyembuhan surga adalah masalah yang sangat penting. Sebagai sekte yang melindungi teknik berharga, hanya Pri Yue Chan dan beberapa orang lain yang bisa mempelajarinya dalam generasi muda. Anak-anak muda di medan perang juga mempelajari sebagian, tetapi mereka belum mempelajarinya secara menyeluruh. Membosankan. Si Hao tidak bertindak berlebihan. Dia menghentikan ketiga orang itu dan kemudian membiarkan mereka pergi. Kamu harus sedikit berhati-hati. Ini adalah orang-orang dari Sekte Mending Surga. Mereka adalah sekte yang tak tertandingi yang melintasi beberapa wilayah, Huo Linger mengingatkan dengan lembut. Masa bodoh, kata Si Hao. Tempat ini sangat sunyi. Mayoritas kerumunan terdiri dari para ahli muda dari luar wilayah ini, tetapi mereka semua merasa gugup. Ini terlalu mengejutkan. Bakat dari luar wilayah ini bahkan tidak bisa mengangkat kepala mereka di depan pemuda dari wilayah gurun ini. Baru sekarang mereka semua menyingkirkan keangkuhan mereka, tidak lagi berani meremehkan wilayah gurun. Tanpa berbicara tentang hal lain, hanya pemuda ini saja sudah cukup untuk memandang rendah mereka semua. Dia adalah pemuda tertinggi wilayah gurun. Dia hanya satu orang, namun dia sudah sebanding dengan murid terkuat sekte besar yang tak tertandingi. Dia bisa mewakili wilayah gurun di masa depan, jadi tidak heran Pri Yue Chan tertarik padanya.
Para murid dari semua sekte yang berbeda akhirnya diyakinkan saat mereka memikirkan semuanya secara mendalam. Jika kamu memiliki skill, maka jangan pergi. Kakak perempuan Yue Chan akan segera datang. Wanita muda yang pantatnya disentuh dengan marah berteriak. Adapun anak muda itu, ekspresinya jelek. Dia tidak ingin kekalahannya dibawa ke hadapan peri Yue Chan. Baik, aku akan menunggu di sini beberapa hari untuk melihat peri Yue Chan, jawab Si Hao. Akibatnya, tanah leluhur negara api meletus menjadi keributan. Para ahli muda dari luar wilayah ini semuanya ketakutan. Mereka dengan cepat menyebarkan berita, jadi semua orang menunggu dengan antisipasi. Pada kenyataannya, ada beberapa individu muda yang tidak takut pada sekte besar di luar wilayah ini. Mereka berasal dari pegunungan dewa kuno dan merupakan makhluk berdarah murni, tetapi setelah datang ke sini dan melihat demonstrasi sederhana dan langsung Si Hao, mereka semua mundur. Si Hao merasa agak kagum. Dunia di luar wilayah ini benar-benar tampak agak makmur. Dia punya perasaan bahwa begitu dia meninggalkan wilayah ini, dia mungkin bertemu dengan beberapa lawan hebat di antara rekan-rekannya. Putri Negara Api benar-benar adikmu. Ada beberapa yang masih agak bingung dan bertanya serius. Tentu saja. Bukankah aku mengatakan bahwa bahkan peri Yue Chan adalah adik perempuanku? Si Hao menjawab. Jangan bicara omong kosong. Di sisi lain, pemuda itu marah. Bagaimana itu bisa menjadi omong kosong? Dia adalah seseorang yang akan saya bawa kembali ke desa saya. Menurut kepala desa saya, itu justru adik perempuan saya. Si Hao berbicara seolah-olah dia sangat serius. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua tercengang. Kekacauan gila macam apa ini? Apa yang kamu katakan? Salah satu wanita muda Heaven Mending Sekte mencaci maki. Dia tidak mengizinkan orang lain memfitnah peri suci sektenya. Bagaimana itu bisa menjadi omong kosong? Aku tinggal di belakang untuk menunggunya. Sebentar lagi, aku akan kembali ke desaku dan bertarung dalam pertempuran hebat di alam dewa kekosongan. Sebelum itu, saya secara alami harus membawa kembali lemak untuk memuaskan penduduk desa. Si Hao berbicara dengan sangat serius. Huo Linger telah kembali ke istana kekaisaran untuk bertemu ayahnya dan berbagi kegembiraannya. Namun, gadis dengan mata besar dan yang lainnya tertinggal. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua melebarkan mata mereka. Tidak mungkin kamu mengatakan yang sebenarnya, kan? Dia mungkin menjadi musuhku di masa depan atau setidaknya membantu musuhku. Karena itu, saya mungkin juga mencoba dan membawanya pergi sekarang karena saya baru saja membuat terobosan. Si Hao berbicara dengan santai. Peri Yue Chan tiba. Dia sama mempesonanya seperti pertama kali dia melihatnya, murni dan elegan. Penampilannya yang tak tertandingi dipasangkan dengan fisik yang sangat tinggi dan ramping. Pakaian putih menutupi sosoknya yang ramping dan anggun. Seolah-olah dia baru saja meninggalkan istana di bulan untuk memasuki dunia manusia. Rambut hitam legam menari-nari. Dahinya yang bersinar mengeluarkan kilau berkilau. Alisnya yang hitam membentuk lekukan yang sempurna, dan mata itu menyerupai bintang. Hidungnya yang indah sangat menonjol, dan bibir merah yang indah menempel di mulutnya. Kali ini, dia tidak menutupi penampilannya dengan kerudung, jadi ketika penampilannya yang memukau muncul, semua orang merasa seperti tercekik. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Kulitnya yang putih bersih penuh kilau, menyerupai batu giok halus. Kedatangan Ferry Yue Chan disambut dengan sambutan yang luar biasa. Beberapa tetua senior muncul dan menemaninya ke tanah leluhur. Ada beberapa individu muda di sisinya, seolah-olah mereka adalah bintang yang berputar di sekitar bulan. Dia benar-benar luar biasa. Ketika dia melangkah ke wilayah yang berapi-api, seolah-olah perasaan revitalisasi menyapu tempat ini. Dia mengenakan pakaian putih, dan ketika cahaya api berputar di sekelilingnya, dia seperti peri yang luar biasa dan tidak bisa didekati. Peri, sudah lama. Saya percaya bahwa Anda baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Saya telah menantikan kunjungan ini, Si Hao berbicara dengan fasih. Suara puji bisa terdengar. Beberapa orang yang menemaninya tertawa. Orang ini baru berusia 13 atau 14 tahun,
namun dia masih ingin berkeliaran di sekitar mereka. Namun, setelah berpikir dengan hati-hati, mereka yang menikah pada usia sekitar 12 atau 13 tahun ada di mana-mana di tanah terlantar yang besar. Beberapa tetua senior negara api segera menjadi senang bahwa mereka menemaninya di sini. Orang yang pantatnya ditampar segera mengeluh. Kakak senior, orang ini cabul. Apa masalahnya dengan menggosok pantat harimau? Dalam pertarungan nyata, siapa yang peduli tempat seperti apa yang disentuh? Tidak dipukuli dengan buruk sudah cukup bagus untukmu, kata si Hao. Kamu, apakah kamu tidak tahu bagaimana berbicara dengan benar? Wanita muda itu sangat marah. Adapun anak muda Heaven Mending Sekte, wajahnya suram dan dia sudah lama mundur. Dia tidak mau mengekspos dirinya sebagai pecundang di hadapan saudara perempuan suci yang dia pegang paling suci di dalam hatinya. Para ahli muda dari luar wilayah, serta mereka yang lahir di wilayah berapi-api semuanya datang untuk melihat sekilas peri Yue Chan. Ketenarannya terlalu besar, lagi pula, dia adalah salah satu talenta paling menonjol dari generasi ini. Bahkan makhluk berdarah murni dari luar wilayah ini pun terdiam. Meskipun mereka merasa agak tidak berdamai di dalam, mereka tidak berani mengeluarkan provokasi apapun. Mereka agak takut pada peri cantik dan mistis ini. Aku baru saja akan mencari saudara Si. Pertemuan kita di sini tidak mungkin lebih baik. Suara peri Yue Chan lembut, dan di wajahnya muncul senyuman tipis. Keanggunan alaminya membuat hati semua orang bergetar. Si Hao menghela nafas dalam hati. Dia telah melebih-lebihkan dirinya sendiri. Setelah terus-menerus menerobos baru-baru ini, dia berpikir bahwa dia tidak ada bandingannya dan bisa melawan siapapun di bawah usia 20 tahun. Sekarang dia bertemu peri Yue Chan, dia merasa benar-benar kewalahan. Meskipun dia berada di alam ukiran tahap akhir, dia masih tidak bisa melihat melalui wanita muda di depannya. Dia diselimuti misteri, meninggalkannya dengan perasaan tidak berdaya. Awalnya, aku ingin mengundangmu ke pertemuan di desaku. Dia tertawa dan menjawab. Kakak perempuan, dia mengatakan sebelumnya bahwa dia akan dengan paksa membawamu kembali ke desanya. Wanita muda lainnya mengatakan kebenaran dengan suara kecil. Ketika peri Yue Chan mendengar ini, dia sedikit terkejut, tetapi dia segera menjadi tenang kembali. Ini undangan, oke. Apakah orang normal bahkan layak untuk dibawa kembali? Hanya tamu yang paling terhormat yang akan dibawa kembali bersamaku secara pribadi, mengerti? Si Hao dengan cepat berdebat dengan keyakinan. Hehe. Hahaha. Gangguan besar menyapu daerah sekitarnya. Banyak orang mengungkapkan ekspresi aneh. Orang ini sepertinya agak takut pada peri Yue Chan juga. Kalau tidak, mengapa dia buru-buru mengoreksi dirinya sendiri? Peri, aku menunggu jawabanmu. Saudara Si mengklaim bahwa Anda adalah adik perempuannya, saya ingin tahu apakah itu benar atau salah. Dari samping, seorang pemuda dari luar daerah ini bertanya secara retoris. Jelas bahwa dia mencoba melampiaskan sebagian dari kebenciannya. Si Hao menatapnya dan berkata, teman, bagaimana kalau kita membandingkan sedikit dengan perdebatan? Ini, ekspresi orang-orang itu segera memucat. Meskipun mereka ingin melawan, nada anak muda itu segera membuat mereka merasa khawatir. Ekspresi Ferry Yue Chan tetap tidak terganggu tanpa perubahan besar. Dia hanya tersenyum lembut dan berkata, sepertinya kakak Si agak lucu dan bersemangat di sini. Peri, jika ada sesuatu, maka kamu harus mengatakannya. Si Hao membuang senyumnya dan tidak lagi bertindak nakal. Mari kita mengobrol di sini. Peri Yue Chan berjalan, tapi kecepatannya sangat cepat. Dia melangkah ke kelopak yang berkilauan dan terbang ke udara. Pakaiannya melayang di belakangnya. Ini jelas merupakan niat untuk berbicara dengan Si Hao sendirian tanpa gangguan orang lain. Semua orang saling memandang dengan cemas, dan pada akhirnya, mereka menghentikan langkah mereka dan tidak mengikuti. Cahaya bulan yang kabur menyebar ke bawah ke pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi. Aroma vegetasi yang kental tercium di udara, memberikan perasaan menyegarkan dan memberi energi kepada orang-orang di dekatnya. Mereka meninggalkan tanah leluhur negara api dan tiba di hutan. Mereka jauh dari panas,
tanpa magma dan hal-hal serupa di dekatnya. Pengaturan ini sangat damai. Paling tidak, udaranya berkali-kali lebih segar. Di dalam wilayah yang berapi-api, setiap hari kering dan panas, seolah-olah Anda dibakar hidup-hidup. Burung-burung malam melepaskan tangisan mereka. Cahaya bulan terjalin saat menerangi rumput yang bergoyang, seolah-olah bulu putih murni berhamburan dari atas. Itu membuat tempat ini tampak sangat damai. Karena kamu adalah murid dari cabang Sekte Mending Surga, bahkan jika itu hanya cabang, itu masih dapat dianggap sebagai warisan yang serupa. Saya harap Anda dapat kembali ke sekte saya. Pri Yue-chan berbicara dengan ekspresi damai. Di bawah sinar bulan yang berkabut, dia tampak lebih bersinar. Seolah-olah dia dikelilingi oleh lapisan asap tipis, memberinya perasaan yang agak luar biasa. Si Hao berjalan di sampingnya berdampingan. Mereka berjalan di bawah sinar bulan, mendengarkan kicauan burung nokturnal dan menikmati kedamaian alam hutan ini. Saya belum pernah memasuki sekte Mending Surga, atau cara lain untuk mengatakan bahwa saya tidak pernah menyamakan paviliun surga mending dengan sekte surga mending. Karena leluhur pendiri Heaven Mending Pavilion diusir, maka itu berarti sekolah itu tidak ada hubungannya dengan kalian. Ini adalah jawaban si Hao. Pri Yue-chan melirik ke belakang dan berkata, akan ada banyak sekte besar yang berjuang melawan satu sama lain di masa depan. Anda akan merasa sulit untuk berdiri tanpa warisan abadi yang mendukung Anda. Saya meminta demi Anda. Benarkah? Mata besar si Hao bersinar terang. Bagaimana kalau kamu kembali bersamaku ke desaku kalau begitu? Pri Yue-chan mengungkapkan kerutan yang jarang terjadi, karena dia diingatkan akan apa yang dikatakan orang lain. Orang ini pernah berkata bahwa dia akan dengan paksa membawanya ke desanya, benar-benar konyol. Dia mengerti dengan jelas setelah semua percakapannya dengannya bahwa anak muda ini selalu berdiri teguh dan tidak akan mudah dibujuk begitu dia membuat keputusan. Bagaimanapun, mereka sudah membicarakan hal ini di ibu kota negara batu. Pri Yue-chan tampak tidak terpengaruh dan memberinya beberapa informasi. Si Yi akan kembali ke sekte Mending Surga. Pilihannya benar-benar berbeda dari pilihanmu. Begitulah seharusnya. Si Yi adalah Si Yi, dan aku adalah diriku sendiri. Tidak ada alasan untuk keputusannya untuk mengubah keputusan saya, jawab si Hao. Hatinya tidak tenang sama sekali. Kakak laki-lakinya yang kecil itu benar-benar memilih jalan ini. Mulai sekarang, statusnya akan mendapat dukungan dari sekte besar, kata Pri Yue-chan lembut. Dan, si Hao tidak menyerah dan terus mempertahankan sikap yang kuat. Pri Yue-chan terdiam. Dia tahu bahwa jika dia memaksakan terlalu banyak, pihak lain mungkin memutuskan untuk bergabung dengan sekte pemutus langit. Tidak bisa mendapatkan pemuda tertinggi seperti ini ke pihak mereka benar-benar kerugian besar. Mengapa kamu membuat keputusan ini? Apa kekurangan sekte Heaven Mending? Pri Yue-chan bertanya. Apakah kamu ingin mendengar yang sebenarnya? Si Hao tertawa dingin dan berkata, saya tidak ingin memasuki perselisihan antara sekte besar Anda. Ini adalah pendapat jujurnya. Jika dia memasuki sekte Mending Surga, maka dia harus bertarung melawan sekte pemutus langit. Dia mungkin menerima manfaat dari bergabung dengan suatu pihak, tetapi pada saat yang sama, dia akan menempatkan dirinya dalam bahaya besar dan dapat dibunuh secara tidak bermoral. Yang paling penting adalah dia tidak ingin dibatasi. Menjadi sendiri memberinya kebebasan. Dia bisa pergi kemanapun dia mau. Dia tidak mau menjadi bidak catur, alat, atau senjata orang lain yang digunakan untuk perang. Kamu harus mengerti bahwa kamu mungkin kehilangan kesempatan besar. Anda mungkin tidak harus bersaing memperebutkan sumber daya dan bahkan menjadi pewaris terbesar sekte saya. Apakah Anda tahu apa artinya itu? Seluruh sekte Mending Surga di beberapa wilayah akan mendengarkan perintah Anda di masa depan, mengakui Anda sebagai satu-satunya penguasa sejati mereka. Saya akan berjuang dan merebut apa yang saya butuhkan sendiri. Setelah berbicara, dia menambahkan, juga, karena Si Yi sudah memasuki sekte Mending Surga, maka saya pasti tidak akan menginjakkan kaki saya di tempat seperti itu. Ini juga keputusan yang kalian semua buat, pilih dia dulu. Kamu terlalu tidak toleran terhadap orang lain yang berbeda pendapat. Di dunia ini,
Tidak banyak tepi dan sudut. Semuanya bisa diabaikan. Peri Yue Chan sangat tenang. Tatapannya jernih dan dingin seperti cahaya bulan. Si Hao tertawa dan berkata, kamu juga harus berhati-hati. Si Yi mungkin menjadi lawanmu, dan Heaven Mending Pavilion mungkin jatuh ke tangan orang itu. Peri Yue Chan tersenyum manis, seolah dia sedang mencairkan es dan salju. Dia mengangguk dan berkata, saya berterima kasih atas pengingat Anda. Dia anggun dan percaya diri. Cahaya yang tak terlukiskan bersinar dari matanya yang indah saat dia melihat ke arah langit. Dengan tenang dan tidak tergesa-gesa, dia berkata, saya masih berharap Sekte Mending Surga saya memiliki beberapa pemuda tertinggi lagi. Pikiran si Hao terguncang. Bagaimana wanita ini bisa begitu percaya diri? Apakah dia benar-benar begitu kuat sehingga dia bisa memandang rendah seorang pemuda yang diberkati surgawi? Saya benar-benar berharap Anda memasuki Sekte Mending Surga. Peri Yue Chan menawarkan undangan terakhirnya. Bukannya hal seperti itu tidak mungkin. Turunkan pavilion Mending Surga kepadaku. Si Hao tertawa dan tidak lagi bersikap serius seperti sebelumnya. Dia kembali ke sikapnya yang riang. Jika Anda memasuki Sekte Mending Surga, setelah tinggal sebentar dan mendapatkan persetujuan sekolah, Anda secara alami akan dapat memperoleh warisan terpenting seperti ini, kata Peri Yue Chan. Apa gunanya kalau begitu? Tanpa bujukan yang cukup, akan sulit untuk meyakinkan saya. Si Hao menggelengkan kepalanya. Setelah berbicara sampai titik ini, keputusan telah dibuat di antara keduanya. Kalau begitu kurasa benar-benar tidak mungkin. Kamu harus mengerti bahwa setelah hari ini, kamu akan bertarung melawan murid sekteku Si Yi. Peri Yue Chan menyisir rambutnya yang indah di depan wajahnya. Ada kemungkinan lain. Kalian membuang murid itu, dan aku akan membawamu kembali ke Stone Village. Si Hao berbicara dengan kurang ajar dan bahkan melihat bagiannya. Peri Yue Chan tidak marah, dan sebaliknya, dia tersenyum. Ada jenis keindahan yang tak tertahankan untuk ekspresi ini yang menggoda hati orang lain. Tanah terlantar yang besar akan menjadi kacau. Apakah Anda pikir Anda bisa bangkit ketika semua yang suci dan suci jatuh? Saya selalu bekerja dengan sungguh-sungguh dan gigih. Sampai sekarang, saya belum menderita kekalahan, jawab si Hao. Apakah kamu tidak takut aku akan menebasmu di sini sehingga tidak akan ada pertempuran antara pemuda tertinggi di masa depan? Peri Yue Chan dengan ringan tersenyum. Kalau begitu aku akan menunggu Peri untuk mengambil tindakan. Si Hao dengan tenang menjawab. Peri Yue Chan melangkah maju dengan cepat dan gesit. Setiap langkah menghasilkan semburan cahaya terang. Sebuah cincin dewa muncul di sekitar tubuhnya, dan di belakangnya bahkan ada piringan dewa, membuatnya tampak seperti dewi keturunan. Akhirnya, dia berhenti dan menatap si Hao. Adegan saat ini sangat sunyi. Tak satu pun dari keduanya berbicara, tetapi udara sangat tegang dan pertempuran bisa pecah kapan saja. Mungkin saja peri itu benar-benar memiliki niat untuk memotong masalah di masa depan sebelum mereka mulai. Film pun berakhir.